Saya juga baru tahu juga, ini sama perasaan saya dengan Pak Rahmat tadi. Kita senang ini dipecat ini. Ternyata udah mau pensiun Pak ya. Udah pensiun. Wah, narasinya di berita enak Pak. Weh, bangga saya ini. Tahu-tahu sudah pensiun. Kalau ada cerita tentang konflik agraria, konflik yang melibatkan warnanya seperti apa, bentuknya, modusnya seperti apapun, itu pasti di otak saya ini langsung mengatakan, oh ini pasti BPN yang masalah gitu. Perumahan ini hebatnya lagi nggak pernah bangkrut dan mesti habis terjual. Perumahan ini habis terjual semua. Nah, artinya dari sisi ini, kita ini yang beli siapa gitu. Ketika perumahan terbangun di seluruh panjang pantai itu, yang beli ternyata katanya ada orang Medan lah, ada orang Bangka, ada orang itu. Tapi pernah disurvei itu ternyata penduduknya kota Medan, Bangka tidak berkurang gitu. Baik, terima kasih pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan dan BPN dan jajarannya, Bu Rizka, Kantah, dan semua asosiasi dan advokasi yang saya sangat banggakan dan sangat banyak saya hormati begitu Pak. Jadi saya begini ingin menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu. Saya ingin menegaskan di Komisi 2 ini ada 42 anggota komisi, dan saya paham betul kita punya keresahan dan perasaan yang sama seperti Bapak ceritakan tadi, dan tidak ada satupun yang mungkin pro terhadap apa itu yang kita sebut tadi oligarki, orang yang merampas hak-hak masyarakat. Jadi ini perlu saya tegaskan. Nah, ada beberapa hal, ini kita memang setiap hari Selasa begini kita mengadakan diskusi penerimaan aduan masyarakat sini. Dan masalah-masalah yang ada di ATR BPN ini memang selalu skalanya itu warnanya berbeda-beda, tapi selalu keluhannya sama, bahwa susah. Bagi saya pribadi ini, saya sedikit curhat saja ini Pak ya. Kalau ada cerita tentang konflik agraria, konflik yang melibatkan warnanya seperti apa, bentuknya, modusnya seperti apapun, itu pasti di otak saya ini langsung mengatakan, oh ini pasti BPN yang masalah gitu loh. Karena apa? Karena gini, saya tidak mau mengarang cerita, karena skala masalah-masalah seperti ini, konflik agraria itu udah nasional Pak. 42 anggota DPR di sini, semua dapilnya ada masalah Pak. Itu udah pasti. Warnanya berbeda-beda, kasusnya seperti apa. Yang paling, saya juga di forum ini juga kita anggota ini sama seperti Pak Rahmat tadi, menegaskan, menteri juga mengatakan bahwa BPN ini bagian dari mafia tanah itu sendiri gitu loh. Jadi perlu saya tegaskan, susah bagi saya Pak untuk berhusnuzon, untuk berpraduga tak bersalah. Kalau ada masalah konflik agraria ini, oh BPN, tanpa perlu, oh identifikasi dulu lebih dalam bagaimana. Ini langsung di otak saya, ini pasti BPN ini, begitu. Sekarang yang narasi yang ada seperti itu. Tapi saya minta maaf ini saya sampaikan, karena gini Pak, ini akan setiap kasus-kasus begini, pengaduan-pengaduan, tapi yang saya lihat memang di BPN ini ada masalah yang sangat serius, yang ini menjadi tesis saya lah, bahwa kenapa begitu maraknya masalah konflik agraria ini muaranya di oknum-oknum BPN ini, karena tidak adanya ketegasan sanksi hukum pidana terhadap orang-orang BPN yang melakukan kesalahan gitu Pak. Maladministrasi itu bisa dipidana itu Pak. Materi yang yuridis faktor-faktor yang itu bisa kita contoh ini Pak. Di negara maju Singapura, Jepang. Ini kalau ada lembaga negara menetapkan sebuah sebidang tanah milik si A,
Ketika dia digugat, misalnya digugat oleh orang lain dan dia kalah di pengadilan, negara wajib mengganti rugi terhadap si A tadi. Karena apa? Prinsipnya bahwa sama seperti PTSL itu, Pak. Apa sih prinsipnya itu? Negara hadir memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah itu. Yang lucunya tadi seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau ada orang berperkara ini, ada satu bidang tanah dimiliki oleh si A dan si B. Ada dua, satu bidang tanah, ada dua pemilikan. Yang disuruh berperkara di pengadilan, dua-duanya harusnya, ini yang harus dituntut, ini prosedur Pak, ini logika saya, ini logika berpikir saya. Sebelum ini ditetapkan, satu bidang tanah ini punya si A. Ketika ada si B mengusulkan, harusnya mengusulkan, oh itu tanah saya. Harusnya BPN ini mengkonfirmasi, cek dulu. Ketika betul-betul secara validasi fakta itu benar milik si B, jangan langsung ditetapkan. Konfirmasi dulu si A ini, oh ternyata ini milik si A, si B. Kalau bisa dikeberatan si A tadi, dia tuntut di pengadilan, lawan dulu ini BPN dengan si A ini. Bagaimana putusannya di pengadilan? Ketika terbukti si A ini dibatalkan, bukan punya, baru ditetapkan si B. Nah, ini kan lucu gitu nih Pak. Satu bidang bisa si A, si B, si C yang milik satu bidang aja. Ini sudah ada maladministrasi dan ini terjadi masif seperti yang tadi itu. Kita ada minta pembatalan tapi disuruh di pengadilan, kan repot ini Pak. Tadi rekan saya di belakang ngurus di pengadilan ini, ngurus sebidang tanah bisa hilang 2, 3, 4 bidang tanah. Kan itu gawat ini Pak. Jadi, tapi harapannya mudah-mudahan ini tadi teman saya, rekan saya tadi Pak Giri juga sampaikan, BPN ini kembali ke jalan yang benar Pak, supaya marwahnya dibangkitkan kembali. Saya terus terang Pak, pribadi saya ini tidak lahir dari keluarga yang punya privilege, dari keluarga yang sederhana. Jeritan-jeritan teman-teman saudara-saudara kita ini saya sadari Pak, apalagi saya dapil IKN Kalimantan Timur Pak. Itu pembebasan lahan sana luar biasa masalah Pak. Ada yang lucu lagi nih, dia sengketa dan keberatan mengajukan di pengadilan negeri, sudah dimenangkan masyarakat ini. BPN-nya naik lagi di pengadilan tinggi, padahal udah dimenangkan. Coba. Ya, saya tidak mau lepas mana salah apa benar, cuma yang saya pahami sekarang ini di masyarakat, ketika ada konflik agraria, poin saya bagaimana BPN ini punya komitmen yang kuat ke depan, karena saya lihat pemerintahan Prabowo ini memang sama seperti Pak Ajis tadi sampaikan, ada sinyal betul-betul ada penegakan hukum yang kuat, tidak ada hal-hal yang, karena kasus Pertamina ini yang baru-baru ini saya juga geleng-geleng luar biasa, dan itu di masa Pak Prabowo ini beberapa bulan menjabat, dan itu luar biasa. Jadi jangan main-main lagi Pak. BPN ini mudah-mudahan di bawah Pak Nusron. Saya juga baru tahu juga, ini sama perasaan saya dengan Pak Rahmat tadi. Kita senang ini dipecat ini. Ternyata udah mau pensiun Pak ya. Udah pensiun. Wah, narasinya di berita enak Pak. Weh, bangga saya ini. Tahu-tahu sudah pensiun. Saya senang momen seperti ini. Saya melihat masalah itu dengan resolusi yang sangat tinggi dan tajam. Keluhan-keluhan bapak-bapak ini menjadi masukan sekali. Jadi kami minta juga nanti di kesimpulan pimpinan setelah rapat ini, supaya pertemuan ini tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar basa-basi. Betul, ada langkah-langkah konkret, rekomendasi apa yang kita keluarkan dari pertemuan ini. Jadi fungsi pengawasan kita betul-betul dinilai ini ditonton oleh seluruh Indonesia ini. Terbuka sidang kita ini. Jadi betul-betul, dan ini penting supaya saya yakin di BPN ini tidak semua yang oknum-oknum, walaupun kebanyakan. Ini mempertegas supaya yang baik betul-betul baik Pak.
Ya kan, saya ini dari tadi ini rapat ini Pak, ini saya lihat Bapak ini kan BPN ini sebagai frontliner nih, orang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya seperti petugas maskapai bandara yang delay 2 jam 3 jam dimarah-marahin tuh, padahal nggak tahu apa-apa ini misalnya contoh seperti itu tadi saya rasakan. Tapi Pak, mau gimana pun memang resikonya Bapak yang menjadi muara. Karena tidak mungkin kalau ada, memang kalau di negara maju yang peradaban birokrasinya bagus, ya kalau ini melanggar hukum, ini merekayasa, memanipulasi, mundur Pak. Kalau kita ini enggak jauh seperti itu Pak, enggak bisa. Makanya saya mendorong bahwa bagaimana kita punya misi Indonesia Emas 2045, kalau tidak melakukan reformasi birokrasi yang radikal, yang serius, yang agresif, tidak hanya basa-basi. Jadi saya yakin ini Pak, nanti Selasa nanti setiap kapan itu kalau undang-undang ini lagi nih banyak keluhan begini, jangan bosan-bosan Pak, bapak-bapak, ibu-ibu BPN ini keluhannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kuncinya tadi terakhir saya pimpinan di kesimpulan kita bikin sebuah langkah konkret seperti harapan bapak-bapak ini, apa yang rekomendasi apa yang akan kita sampaikan ke depannya. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Edi. Bang Edi ini punya pengalaman kebun kelapa sawitnya tergusur ya, jadi agak keras. Dari PAN sudah. Oh sorry, silakan. Ya, nambahin Mas Edi. Pak Wahyudin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Kementerian ATR BPN juga, kepala kantor dan seluruh undangan yang hari ini hadir di tengah-tengah kami. Saya mengingatkan saja pada saat kita pertama perkenalan dengan kementerian, salah satu program Pak Nusron adalah memberantas mafia tanah. Ini luar biasa. Jadi mafia ini kerjanya ya menghalalkan segala cara, ya, dan tentunya tidak pakai aturan, ya. Oleh karena itu mesti ketika beliau-beliau hadir di sini menyampaikan ini harus kita sebagai wakil rakyat ya, kita harus berani membela mereka. Karena kalau di hadapan antara rakyat dengan mafia tanah, saya pikir nggak akan pernah menang rakyat ini. Ya. Seperti Pak Sabah tadi yang sempat di penjara, sempat di walaupun Mas Charlie Chandra itu salah satu contoh, belum yang lain lah. Ketika rakyat berhadapan dengan mafia tanah pasti kalah. Oleh karena itu konkret ya sebetulnya komisi ini perlu supaya negara hadir. Ketika mafia tanah berhadapan rakyat, maka negara harus hadir. Yang bisa melawan mereka ya negara ini. Oleh karena itu Komisi 2 perlu itu ya. Apakah kita akan menggunakan hak kita pansus ya, atau yang lain-lain, hak angket dan yang lain-lain. Karena gini Pak, saya jadi teringat pada ini sangat jauh teori dominonya Ali Murtopo ini ya. Saat itu kita mungkin masih benci dengan Ali Murtopo sehingga kita lupa bahwa beliau itu bahwa Indonesia ini dalam posisi yang bahaya karena teori domino beliau adalah bagaimana asing itu masuk ke kita. Pertama adalah dari Sumatera bagian timur, ya, terus Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini akan pintu masuk. Karena mereka akan membangun satu melalui membangun ekonomi. Ya, katanya membangun ekonomi akan memasukkan senjata-senjata. Kalau senjatanya siap, nanti memasukkan orang. Nah ini kenyataan yang sekarang, saya nggak tahu apakah ini teorinya domino Ali Murtopo sedang terjadi apa enggak. Kenyataannya memang
dari Medan sampai ke Lampung itu juga sudah dibangun kawasan perumahan. Ya. Terus dari Merak kayak gitu, yang sampai sekarang itu juga pulau-pulau bikin pulau, yang mereka itu pasti perumahan ekonomi. Nah perumahan ini hebatnya lagi nggak pernah bangkrut dan mesti habis terjual. Perumahan ini habis terjual semua. Nah, artinya dari sisi ini kita ini yang beli siapa gitu. Ketika perumahan terbangun di seluruh panjang pantai itu, yang beli ternyata katanya ada orang Medan lah, ada orang Bangka, ada orang itu. Tapi pernah disurvei itu ternyata penduduknya kota Medan, Bangka tidak berkurang gitu. Ya artinya siapa yang beli? Ya, nah itu. Oleh karena itu ini penting sekali apakah ini kita sedang menghadapi hal-hal seperti ini, ya. Karena mafia ini pasti pertama adalah materi, Pak. Ya, semua tergiur pejabat-pejabat kita juga saya tidak menyalahkan ya, karena para pejabat kita contoh aja lah yang dari Pohot apa ya, itu kalau menjual membelinya 50.000 per meter terus dijualnya 1.500.000 ya, siapa yang tidak tergiur ya, 1 meter 5 juta ya, jangan kata 5 juta, 1.500.000 saja udah kita nggak kebayang. Jadi inilah sebetulnya oknum-oknum kita masih banyak berpikir materi, sehingga mafia ini akan sulit ini sebetulnya. Maka harus negara yang hadir. Jadi sekali lagi itu agar ini tidak berlarut-larut ya, dan kita akan terus-menerus ini. Kalau kita nggak lawan, ya pasti habis ini pemilik rakyat ini, ya, nggak kuat, ya. Karena siapapun akan berada pada di balik itu. Ya. Saya pikir itu ya catatan kita. Ya, terima kasih kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah menyuarakan hal yang luar biasa depan kami. Percayalah bahwa kami ini masih sebutannya masih wakil rakyat, ya. Maka kita wajib berada di depan bapak-bapak ibu-ibu ya. Mudah-mudahan itu kita juga ada BPN juga yang nantinya tadi janjinya menteri kita ya, karena menteri kita juga sangat konsen. Jadi awal 100 hari kerja adalah salah satu memberantas mafia tanah. Mudah-mudahan harus didukung oleh semua sehingga ini bisa berhasil. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Wahyudi Nur Ali, bukan dari Banten juga, saya dari Jawa Tengah, saya dari fraksi PAN. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.